dari SDN Keramat Jati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Serang. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya Bapak Subani SPD. Sebelum melakukan percakapan observasi ini kepada Pak Bani yang mengajar di kelas 3, saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Pak Bani. Nanti saat observasi saya akan mengamati proses pembelajaran yang Pak Bani lakukan nanti di kelas 3. Bagaimana Pak Bani, bersedia? Siap. Oke, terima kasih. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Bani lakukan nanti di kelas. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Karena sebagai persiapan awal Pak Bani untuk kegiatan pembelajaran agar lebih siap, agar lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Gimana Pak Bani, siap? Siap. Oke. Baik. Dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Bani. Salah satunya yang pertama adalah apakah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran Pak Bani di kelas? Baik, saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS tentang materi siklus hidup daur hidup hewan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang keduanya, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat simulasi daur hidup hewan menggunakan bagan sederhana tentang siklus hidup hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Baik, dari kedua tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang seperti apa yang akan Pak Bani lakukan nanti? Baik, adapun area pengembangannya, 1. Pengembangan sikap. Siswa disiapkan dilanjutkan berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, memupuk sikap nasionalisme dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang keduanya, pengembangan pengetahuan. Siswa diajak menyimak tayangan video pembelajaran tentang siklus hewan, lalu menuliskan informasi penting pada buku tulisnya. Yang ketiganya, pengembangan keterampilan. Siswa dibuat kelompok untuk berdiskusi dari hasil tayangan video pembelajaran tersebut dan membuat simulasi dengan bagan sederhana tentang siklus hidup daur hidup hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Luar biasa Pak Bani ya untuk tujuannya tadi. Luar biasa Pak Bani ya untuk tujuannya tadi. Untuk rancangan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Bani, apa saja strategi pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran nanti di kelas? Baik, dalam proses pembelajarannya nanti, saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar dan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Oke, apa saja model pembelajaran yang akan Pak Bani terapkan nanti di kelas? Baik, dalam proses pembelajarannya nanti saya akan menerapkan project Side Learning atau PBL, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke Pak Bani, nanti pada saat pembelajaran diobservasi, Pak Bani akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya? Ya, terima kasih. Baik, dilanjut ya Pak. Ya. Untuk media pembelajaran, apa saja yang akan disajikan kepada siswa pada pembelajaran nanti Pak Bani? Baik, media pembelajaran yang saya sajikan kepada siswa, saya akan menggunakan proyektor dalam pembelajaran. Siswa akan melihat penayangan video yang berkaitan dengan siklus daur hidup hewan dan
LKPD-nya nanti saya bagikan. Baik. Nah, nanti kira-kira kapan Pak Bani akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut dan jam keberapa? Baik, secepatnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPAS jam pelajaran pertama. Oke, insya Allah nanti hari Rabu saya akan melaksanakan observasi di kelas Pak Bani, yaitu kelas 3. Saya akan mencatat apa saja yang akan terjadi di kelas. Baik Pak Bani, setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Pak Bani dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Baik, dari percakapan pra-observasi ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dalam pembelajaran dan sudah saya siapkan semuanya. Oke, setelah observasi di kelas, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Pak Bani, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari BGP Banten Angkatan 10. Baik, terima kasih ya Pak Bani sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu lagi nanti di kelas, di observasi ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini kalian siap untuk mempelajari pelajaran sebagaimana biasa. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebagaimana biasa, duduknya yang rapi. Sebelum belajar dimulai, mari kita sama-sama membacakan doa sesuai agamanya masing-masing. Tentunya kita semuanya beragama Islam kan? Ya, semuanya. Mari sebelumnya belajar disiapkan oleh ketua kelas yang dipimpin oleh saudara Riki Saputra. Ya, silakan Riki. Terima kasih. Ketua kelas kamu sudah memimpin doa dengan tertib dan sopan. Selanjutnya Bapak sebelum pelajaran dimulai akan mengabsen dulu. Kalau perempuan hadir, kalau laki-laki hadir. Jangan diem saja ya. Baik, yang pertama Bapak absen, kamu ganti yang lain ya. Adila, Aditya, hadir saja.
Ahmad Suyatna, ya, terus Atifah, kemudian Al-Fatih, Alisa, Alia, Amamal, Anaika Putra, kemudian Angga, Andi Ditya, Selo, Depila, Elsa, Fajar, Paris, Fatir, Firman, Ardiana, Iqbal, Maulana, Ismail, Kailda, Kalila, Linda, Muhammad Aska, Muhammad Jaki, Muhammad Irfan, Muhammad Khairul Ajam, Rotiani. Terima kasih sudah masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan saja ke materi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama nyanyikan Garuda Pancasila. Kalian sudah paham? Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Masih semangat? Semangat lagi. Sebelumnya pelajaran dilanjut, kita tepuk satu dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk baiklah, karena sudah baca doa sudah, absen sudah, kita lanjut ke materi pelajarannya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Apa artinya IPAS? Iya, ilmu pengetahuan dan sosial. Dimana kita yang sudah bab 1 sudah mempelajari tentang lingkungan alam. Lingkungan alam ada lingkungan hutan dan lingkungan alam yang bebas. Sekarang kamu masih ingat makhluk hidup ada berapa? Ada terbagi berapa bagian? 2, 3, 1. Lingkup 1. Yang kamu ini sekarang ini siapa namanya? Makhluk hidup contohnya 1. Manusia. Ini kalian semua manusia atau hewan? Manusia apa hewan? Manusia. Kalau manusia ya biasanya diberi akal dan pikiran yang sehat, yang sempurna. Ya, yang kedua, binatang boleh, satunya temannya binatang. Hewan. Ulangi. Yang pertama makhluk hidup adalah manusia. Yang kedua hewan. Yang ketiga tumbuhan. Tepuk tangan untuk Ismail. Nah, terima kasih, bagus. Semuanya mudah-mudahan semuanya kayak Ismail. Amin. Ya, bisa menjawab soal. Semuanya dijawab. Makhluk hidup terbagi berapa bagian? Bagian. Yang pertama manusia. Yang kedua binatang atau hewan. Yang ketiga sekarang manusia. Hidupnya di alam bebas apa di hutan? Bebas. Punya lingkungan? Lingkungan ada berapa macam? Ada 3. Ya. Lingkungan buatan dan lingkungan alam. Kamu tinggal di mana? Di hutan? Di rumah? Benar? Di mana tinggal kamu? Di rumah. Punya rumah? Berapa
Apa sih rumah? Tempat tinggal atau tempat beristirahat. Kalau temannya selain daripada manusia tinggal di rumah, ada lagi makhluk lain tinggal di mana? Di hutan. Saudara kamu. Hewan apa atau binatang apa yang tinggal di hutan di alam liar? Harimau. Tahu ya? Harimau. Monyet. Ya. Yang ini namanya raja hutan. Apa yang mau jadi raja hutan? Apa yang ya harimau Jawa? Tahu? Masih ada? Tidak ada. Sudah hampir punah. Kenapa hampir punah? Karena tempat tinggalnya sudah diubrak sudah dimusnah, diganti dengan lingkungan buatan. Dibuat bangunan yang tinggi, dibuat perumahan, dibuat jalan, dibuat apa lagi? Ya kebun, dibuat apa lagi? Sekolah, gedung sekolah ya. Kemudian kasihan binatang tinggalnya. Ya, untung masih ada hutan yang lebat. Buat siapa itu? Hewan apa? Hewan liar apa hewan piaraan? Hewan terbagi dua macam. Satu hewan piaraan, dua hewan liar. Ini hewan liar. Ini bukan. Saya mah. Hah? Oh itu hewan liar. Yang ini nih, ini apa namanya? Harimau. Binatang ini ya, binatang yang bukan jahat, binatang yang apa? Buas. Ya, binatang buas. Tahu harimau? Kenapa buas? Karena memiliki gigi taring yang panjang. Satu lagi. Kukunya tajam melengkung. Ya. Kemudian mempunyai gigi taring. Kenapa punya gigi taring? Untuk mencabik-cabik makanan. Ya. Contohnya makanan harimau. Daging siapa yang mau dimakan? Daging ayam. Daging apa? Ya, daging apa lagi? Ya, terima kasih. Yang kedua, hewan liar bukan? Bukan namanya apa? Kodok. Hidup di mana? Di darat. Namanya binatang hidup di dua alam. Di air hidup. Di darat hidup. Ya. Itu namanya binatang hidup. Di darat hidup. Ya. Itu namanya binatang amfibi yang hidup di darat dan di laut. Ya. Kemudian hewan ini supaya banyak biasanya berkembang biak. Apa sih berkembang biak? Supaya anaknya banyak berkembang biak, mempunyai keturunan, mempunyai anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi. Jadi banyak. Hewan terbagi dua, hewan metamorfosis sempurna, ada hewan metamorfosis tidak sempurna. Ya, hewan metamorfosis sempurna terbagi 4 bagian dan tidak sempurna 3 bagian. Betul? Sudah dipelajari bukunya? Sudah halaman berapa itu? 25. Sudah. Yang ini metamorfosis sempurna. Contohnya ini apa? Namanya apa? Bukannya tadi katak, yang ini kupu-kupu, kauku, namanya bisa terbang tidak? Kenapa bisa terbang? Karena mempunyai sayap, ya, alat untuk terbang. Kupu-kupu ini kemudian kalau sudah dewasa berubah kan, udah kawin, akan mempunyai telur. Kemudian setelah telur, setelah ulang
Ular kupu-kupu dewasa bertelur, kemudian telurnya menjadi bulat, bulatnya menjadi kepompong. Keluarlah jadi Dewasa. iya, keluar lagi dari kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Ini makhluk metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, ya. Paham semuanya? Nah, sekali lagi, metamorfosis sempurna bukan hanya kupu-kupu saja, yaitu apa namanya? Katak atau kodok. Katak atau kodok, ya. Tahu kodok? Udah dewasa, udah kawin, kemudian ngapain? Oh, di mana telurnya? Di pasir. Di tanah liat. Di air. Suka ngeliat? Kalau tidak suka ngeliat, main ke sawah. Kalau liburan minggu, cari sawahnya yang masih ada, yang kayak busa itu. Itu namanya telur katak. Sudah bertelur kataknya, kemudian ini kan menjadi kelempong tapak kaki alias buyur. Tahu buyur? Buyur itu kecebong. Kemudian sudah menjadi kecebong tapak kaki, kecebong dengan berkaki. Kakinya ada dua tuh, ya. Kemudian sudah menjadi kecebong berkaki, kemudian jadi katak muda. Ya, yang biasa buat mancing atau ngeger, umpan ikan, ya. Itu kalau yang gede mah nggak doyan. Gede mah kasih makan buaya saja. Ya, kemudian setelah menjadi katak muda jadi katak dewasa, tua, ya. Sudah tua bertelur lagi. Makanya dikatakan hewan sempurna mempunyai keturunan. Yang ketiga yaitu metamorfosis sempurna, masih ada lagi. Tahu ini? Ini apa namanya? Nyamuk dewasa, nyamuk kecil, nyamuk muda, nyamuk tua atau udah dewasa akan mempunyai telur. Di mana bertelurnya? Di telur, ya, telur nyamuk. Di mana lagi bertelurnya? Di sawah, di kebun, di atas gunung, di atas ketahuan, di got, atau di belakang tuh ada, ya, di got bukan bertelur. Kemudian sudah bertelur, menetas, jentik-jentik nyamuk. Ini setelah jentik-jentik nyamuk jadi pupa, ya, paham? Paham? Metamorfosis sempurna paham? Tentang nyamuk? Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ada berapa metamorfosis sempurna dari pertama awal? Satu? Bukan, yang binatangnya kupu-kupu. Yang kedua, tepuk tangan untuk siapa? Tepuk tangan untuk siapa, Teh? Yang kedua, tepuk tangan untuk Nabila. Yang ketiga, tepuk tangan untuk Silati, ya. Kelompok ini banyak yang jawab, kelompok ini satu, ini diem baik. Jangan diem aja, dijawab. Kalau Pak Guru sudah menjelaskan, dijawab. Ada berapa bagian tadi? 3. 1. Bukan. Kupu-kupu. 2. 3. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Iya. Bisa semuanya. Itulah metamorfosis sempurna, terdiri dari binatang atau hewan, kupu-kupu, katak, nyamuk. Paham? Itu sempurna, ya. Lanjut. Sekarang kamu ini sebagai manusia apa hewan? Manusia. Tapi kelihatan Pak Guru mah kayak tumbuh-tumbuhan hijau-hijau. Tumbuh-tumbuhan apa manusia? Hewan, bener. Hewan, ya. Hewan. Kamu sebagai apa? Kamu sebagai apa? Ini manusia. Oh, ternyata manusia dikelihatin, Pak. Kelihatan Pak Guru mah kamu tumbuh-tumbuhan karena berwarna hijau. Jadi kelihatannya tumbuh-tumbuhan, tahu-taunya manusia. Manusia supaya tidak musnah atau bukan musnah, ya, supaya
besok pasangan. Kawin, nikah, ya. Setelah nikah, kemudian hamil. Kenapa hamil? Karena pengen punya anak atau punya keturunan. Nah, supaya manusia udah tua meninggal, ada gantinya manusia lagi. Ya, mulai siklus hidup manusia dimulai dari apa? Janin dulu di dalam perut, maka calon bayi. Berapa bulan dikandung? 3 bulan. 3 bulan menjalani 9 bulan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian bisa jawab. Berapa bulan, guys? 9 bulan. Lamanya 12 bulan setahun. Tapi nggak ada. Kadang-kadang baru 7 bulan udah melahirkan. Nah. Silakan. Baik, nggak masalah ya. Lanjutkan. Mulai dari apa nih? Bayinya di dalam apa ini? Dalam perut, janin calon bayi. Setelah 9 bulan dikandung melahir, udah melahirkan jadi orang dewasa keluarnya. Udah. Mulai dari apa dulu? Orang baik, bukan injek-injek segede silpe, bukan injek-injek segede pia. Mulai dari bayi apa dari segede ini kamu? Tapi Pak, bayi dulu. Mulai dari apa dulu? Mulai dari apa dulu? Mulai dari apa dulu? Baik, betul. Jadi manusia dikandung lahirlah seorang bayi nih, ya. Setelah bayi, lama kelamaan ini anak-anak apa dewasa? Anak-anaknya biasanya senang bermain apa? Balon. Ya, kau balon. Coba nyanyikan balonku. Ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3. Mudah-mudahan masih semangat, ya. Kemudian setelah itu ya, setelah jadi bayi, anak-anak dia anak dewasa. Setelah dewasa, tua, punya anak lagi, itu namanya perkembang biakan, supaya jangan habis keturunannya. Orang tuanya udah tua, jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek meninggal, ada mensabila, ada napa, ya. Makanya manusia harus mempunyai keturunan supaya tidak habis manusianya. Yang kedua yaitu metamorfosis sempurna. Udah ya. Baik, untuk kesimpulannya sebelum pelajaran yang dilanjutkan, sebutkan makhluk hidup itu apa saja? 1, 2, 3, tumbuhan. Semua manusia untuk tidak habis atau hewan juga tidak habis harus mempunyai keturunan. Bagaimana keturunan manusia? Mulai melahirkan apa bertelur? Melahirkan. Kalau manusia melahirkan. Kalau hewan bertelur, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Sebutkan hewan yang bertelur. Bebek, katak, burung. Kemudian sebutkan hewan yang berkembang biaknya mempunyai keturunannya dengan melahirkan. Dari
kupu-kupu, kayak apa lagi? Habis kupu-kupu, kata nyamuk. Metamorfosisnya tidak sempurna ya, metamorfosisnya sempurna. Kalau gajah sempurna tidak? Tidak sempurna. Kenapa? Kalau gajah mempunyai keturunan metamorfosisnya sempurna, melahirkan banyak, kemudian yang akan habis adalah tumbuh-tumbuhan. Karena gajah mah doyannya tumbuh-tumbuhan. Kalau nyamuk mah doyannya, atau kalau binatang lain mah doyannya serangga. Makanya serangga mah kayak nyamuk itu bertelurnya kurang lebih 300. Makanya banyak nyamuk di mana-mana ya. Apalagi sekarang nyamuknya tempat hidupnya banyak jual sekarang. Kenapa? Karena banyak perumahan. Kemudian karena banyaknya bertelur nyamuk, akhirnya nyamuk berkembang biak secara cepat. Setelah banyak nyamuk, kemudian menggigit kita. Ya, apa yang terjadi? Kena penyakit demam berdarah. Mau tidak? Mau tidak? Kalau tidak mau, jagalah kebersihan lingkungan dari dibersihkan, terus airnya ditutup, kemudian bak mandinya dikuras supaya nyamuk tidak ngegigit kita, ya. Wah, lihat ada kucing. Ini kucing mana ya? Lihat ini ke depan semuanya, perhatikan. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya. Perhatikan, nanti ada pertanyaan. Iya dong, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, tumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bo, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke deh. Nah, ayam adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Yo, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bo. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan. Nyam. Bo, kalau soal makanan pengen cetak ya? Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bo. Hah, mana? Ya, dia terbang. Oh, kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bo. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habis aku lapar. Gak apa-apa, Bob. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti Nenek masakin lagi buat kalian. Iya, pakai dulu. Kalau gitu, aku makan lagi ya, ayo dong. Nyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Saya dari satu akan mempresentasikan siklus hidup kata mulai dari nomor 1. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan mempresentasikan siklus yang pertama. Terima kasih. Akan mempresentasikan siklus hidup mulai dari nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan satu telur, terus tiga iya, sempurna atau tidak sempurna? Sempurna atau tidak sempurna? Ada lagi yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Mulai dari kata pertanyaannya, Pak, bagaimana katak itu termasuk hewan sempurna atau tidak sempurna? Jawabannya? Sempurna atau tidak? Sempurna atau tidak? Sempurna. Ya. Katak itu dimulai dari apa dulu? Betelur. Satu betelur, yang kelompok ini betelur. Yang kedua
Setelah bertelur menjadi kecebong atau beruduk. Ya, yang ketiga beruduk memiliki kaki. Yang keempat katak dewasa siap-siap bertelur. Oh, di mana bertelurnya? Air. Berapa banyak telurnya? Kurang lebih 300. Tepuk tangan siapa yang jawab? Rifki, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rifki. Masih ingat ternyata ya. Padahal Bapak tadi cuma menjelaskan saja kurang lebih 300. Betul, masih ada yang ingat. Pengennya seperti ini ya. Kalau pertanyaan harus dijawab. Mengenai hewan katak, sudah paham? Sudah? Ulangi. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian setelah bertelur menjadi beruduk atau kecebong. Setelah menjadi kecebong, cebong berkaki atau tanpa kaki? Berkaki. Kemudian menjadi katak dewasa. Tepuk tangan semuanya. Paham dengan metamorfosis? Contohnya katak paham? Yang kedua dari sini, selain daripada kodok atau katak, binatang apa lagi yang sempurna? Kupu-kupu. Tepuk tangan untuk kelompok ini, kelompok satu. Kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari apa? Halo. Kemudian ulat. Kemudian kepompong. Udah? Iya. Ulangi. Kupu-kupu. Kemudian apa? Telur. Nyamuk menanti. Ini dulu kupu-kupu. Paham semuanya? Yang selanjutnya apa? Nyamuk. Nyamuk berkembang biak tidak? Berkembang biak tidak? Nyamuk berkembang biak tidak? Mempunyai keturunan tidak? Berarti habis dong nyamuknya. Mempunyai keturunan atau berkembang? Iya. Mulai dari apa? Telur. Kemudian? Ayo. Kemudian setelah bertelur nyamuk ngapain? Langsung terbang. Menetas. Kemudian? Apa lagi? Iya. Terus? Apa? Udah? Terus? Nyamuk dewasa, bukan nyamuk dewasa. Terima kasih semuanya. Satu lagi. Nih, selain daripada katak, nyamuk, satu lagi. Kupu-kupu. Udah semuanya udah. Udah, Pak. Itu perkembangbiakan secara sempurna. Nah, yang tidak sempurna apa? Kecoa tadi. Kecoa ya, tidak sempurna. Ya. Belalang. Apa lagi? Gajah. Iya, terima kasih. Kemudian setelah udah bisa menjawab, ini ada tugas kelompok saja. Siklus hidup apa ini? Ini, yang ini aja nih ditempel. Katak itu mulai dari apa? Tuh, lemnya udah ditempel. Itu tadi lemnya, satu barangan aja. Satu ini aja. Ya, satu lembar satu kelompok. Kelompok dua mana? Satu lembar satu kelompok. Sama aja. Siklus hidupnya. Sama. Udah, silakan diisi, ditempel. Mulai dari apa dulu? Siklus apa itu? Kasih satu kelompok satu lembar Pak Bani. Siklus hidup. Siklus hidup apa nih gambarnya tuh? Di dalam, buka semuanya, dituangkan. Oh, stop. Awas, takut salah, awas. Kok bangkunya jatuh. Ayo. Aneh. Ya, silakan. Kerjasama. Neng dibagiin apa? Satu kelompok satu, Neng. Satu kelompok Kasih satu. satu kelompok satu kertas. Tempel. Itu kan banyak kertasnya, Neng. Oh, ini ada nih kelompok ini lagi. Ya itu kan banyak kertasnya. Ya, satu kelompok satu. Hai.
Satu ditempel. Satu kelompok 2 yang nempel. Satu kelompok lagi 2. Mulai dari apa dulu? Baiklah, materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti sampai selanjutnya. Mulai dari awal yaitu siklus hidup, pupuk, yang kedua siklus hidup, katak yang ketiga siklus hidup, nyamuk, semuanya berkembang biak. Apa artinya berkembang biak? Berkembang biak adalah mempunyai keturunan. Pintar, tepuk tangan untuk baik. Semua, jadi kesimpulannya semua makhluk hidup berkembang biak, cuma caranya berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda, ya. Kayak nyamuk, kayak kecoa itu tidak sempurna. Kalau yang sempurna yaitu tadi, mulai dari kupu-kupu, katak, nyamuk itu sempurna, ya. Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan nanti untuk seterusnya pelajaran yang akan datang kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini cukup dimengerti sampai berjalan sampai kelas 6 sampai kuliah, ya. Masih ingat materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akhiri saja pelajaran ini dengan membaca doa. Kami persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Kita duduk siap, matahari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti dari SDN Keramat Jati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serang. Di sini saya ditemani oleh rekan guru saya, Bapak Subani SPD, yang mengajar di kelas 3 yang telah diobservasi kemarin oleh saya. Dan juga saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Siti Nur Asia SPD. Apa kabarnya Bapak, Ibu hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Di sini terkait dengan supervisi akademik yang telah kita lakukan pada hari Selasa kemarin ya Pak Bani. Adapun tujuan dilakukannya supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Bani lakukan kemarin di kelas. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pasca observasi kepada Pak Bani. Adapun yang akan saya tanyakan adalah bagaimana Pak Bani perasaannya setelah diobservasi di kelas? Baik, terima kasih. Pada awalnya saya merasa tegang dan kurang percaya diri karena belum terbiasa. Tetapi setelah berjalannya waktu dalam pembelajaran, saya semakin terbiasa dan percaya diri. Pak Bani, jadi tadinya kurang percaya diri, setelah berjalannya waktu dalam pembelajaran, jadi Pak Bani mulai percaya diri ya. Jadi pembelajaran juga menjadi baik ya Pak Bani. Insya Allah. Oke, baik Pak Bani, bisa diceritakan kembali ya Pak Bani apa saja area pengembangan yang akan Pak Bani lakukan di kelas? Yang pertama mengenai sikap, keduanya yaitu pengetahuan, ketiganya keterampilan. Sejauh mana pada waktu itu saya juga kebingungan pakai alat peraga apa, ternyata pakai infocus. Alhamdulillah anak melihat tayangan tersebut berhasil sampai bisa menerapkan. Oke, baik Pak Bani ya. Tadi saya mendengar Pak Bani area pengembangannya tadi sikap, dan juga pengetahuan, dan juga keterampilan. Kalau boleh tahu
dalam pengembangan sikap tersebut bagaimana penerapannya gitu, dan juga dalam pengetahuannya juga bagaimana, dan juga dalam keterampilannya bagaimana cara pengembangannya. Baik, biasanya siswa sebelum masuk kelas juga berbaris dulu, kadang periksa kesehatannya, kemudian setelahnya duduk, disiapkan tempat duduknya yang rapi, lanjut dipimpin baca doa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, memupuk sikap nasionalisme dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Itu sudah saya lakukan. Itu mengenai sikap. Yang keduanya mengenai pengetahuan, siswa diajak menyimak tayangan video. Ternyata mereka asik melihat tayangan tersebut. Pembelajaran tentang siklus hewan, tumbuhan, dan manusia. Setelah saya tes, alhamdulillah mereka melihat tayangan tersebut. Contohnya mengenai masalah siklus manusia kan mulai dari janin, bayi, anak-anak, dewasa, orang tua, hingga keturunan. Tuh. Kemudian yang mengenai sikap keterampilannya, siswa dibuat kelompok sama saya untuk berdiskusi dari hasil tayangan video pembelajaran tersebut dan membuat simulasi dengan bagan sederhana tentang siklus gaul hidup hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Contohnya misalnya kayak kupu-kupu, kecoa, kemudian katak itu yang bagian-bagian kayak gitu. Kemudian yang paling mudah mah adalah gajah, tidak terlalu banyak tempat bercuma sekarang karena udah mau punah. Contohnya juga kayak misalnya kayak harimau Jawa, itu pasti akan punah ya. Setelah itu mungkin sesudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang kekurangan dan perbaikan. Insya Allah kalau masih asik dengan pembelajaran seperti ini, insya Allah Bapak akan tayangkan lagi. Oke, Pak Bani. Baik ya, tadi luar biasa sekali pengembangan Pak Bani itu dari area sikap, dari area pengetahuan, dan juga keterampilan ya Pak Bani. Baik, menurut Pak Bani, apakah pengembangan tadi itu sudah berhasil atau belum? Kira-kira mencapai level berapa gitu dari 10 sampai 100 itu? Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil, namun masih ada kekurangan dan kendalanya. Satu, mungkin hanya memakai alat peraga Infocus karena cuma satu, mungkin dibagi-bagi hari ini di kelas 3, besok nggak tahu di kelas 6 gitu. Tapi dengan tayangan tersebut anak memahami. Insya Allah mudah-mudahan untuk selanjutnya juga lebih hebat lagi, lebih semangat lagi anaknya juga dengan tayangan tersebut. Kemudian setelah itu juga saya mau mengadakan tes dari video tersebut, dibagikan ke kelompok. Ternyata pada antusias ada menempel urutan dari awal sampai akhir, semuanya cukup gitu. Bani, luar biasa tadi pengembangan keterampilannya dari menyimak video, anak mengambil informasi yang penting dari video tersebut. Lalu Pak Bani memberikan LKPD ya Pak Bani ya, LKPD, dengan betul. cara anak itu menempel urutan siklus metamorfosis hewannya itu dari misal telur, terus jadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu ya Pak Bani, seperti itu ya. Wah, berarti keterampilannya anak sudah bisa ya Pak Bani. Insya Allah. Oke, kira-kira menurut Pak Bani sudah berapa persen lah gitu mencapai dari 10 sampai 100 itu? Mudah-mudahan 80% masuk. Kemudian masih ada kendalanya, kekurangannya, anak cuma mengandalkan anak yang pintar saja. Dan setelah saya observasi, ternyata anak itu kurang antusiasnya Mak, karena takutnya mempercayakan ke ketua kelompok. Namun setelah itu baru dia berdiskusi dengan temannya, ini bagian yang nempel ulatnya, yang ini nempel kepompongnya, yang ini nempel yang udah dewasanya. Alhamdulillah setelah saya introspeksi, kemudian anak itu berjalan semuanya, alhamdulillah. Oke, tadi menurut Pak Bani pengembangan tadi sudah mencapai 80% ya Pak Bani ya. Oke, apakah Pak Bani akan lebih keinginan meningkatkan lagi menjadi berapa gitu biar lebih
maksimal ya, pengen dari berapa persen? Insya Allah sih kepengennya mau sampai 100%, namun paling tidak 90% lah gitu. Kenapa? Ya mungkin kemampuan anak kan berbeda-beda, terbatas, tapi kalau kitanya keinginannya untuk anak itu supaya berhasil, bukan hanya tugas kelompok saja, tugas individu juga berhasil. Tadi saya bagikan tadi mengenai pelajaran misalnya KPPKN, alhamdulillah tadi sudah 80 nilainya, alhamdulillah. Beberapa anak yang masih kekurangan nanti itu bakal diadakan remedial, itu saja. Bagus, Pak Bani, sangat luar biasa rencananya ya. Oke, tadi Pak Bani katanya masih dilihat tadi ada yang sudah aktif, ada yang masih mengandalkan kedua kelas, berarti itu belum aktif ya Pak Bani ya. Insya Allah. Mungkin itu salah satu kendala yang ada di pembelajaran Pak Bani. Insya Allah. Iya, jadi memang mungkin ada aja kendala anak yang masih kurang aktif. Nah, kira-kira menurut Pak Bani apa sih rencana Pak Bani itu untuk meminimalisir anak yang kurang aktif tersebut? Bagaimana caranya Pak Bani itu? Insya Allah dengan adanya seperti ini mungkin pendekatan lebih diikukan lagi, difokuskan lagi, dan mudah-mudahan anak itu terbiasa dengan teman-teman yang pintar. Dengan pendekatan personal yang lebih aktif Ya, lagi ya Pak Bani, betul, dengan insya juga Allah. dicampur ya diskusinya dengan yang pintar juga ya, nambah pintar ya, ikutan pintar gitu kan, ketularan. Oke, Pak Bani lanjut. Mudah-mudahan apa yang tadi rencana Pak Bani itu berjalan lancar ya, mudah dan juga tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Baik, kira-kira nanti apa saja istilahnya hal yang bisa mendukung rencana Pak Bani tersebut yang bisa dilakukan? Setelah saya observasi, emang kalau mengajar atau mendidik itu dilakukan dengan bikin percontohan, dengan simulasi anak ke depan, dengan bikin alat peraga. Kalau tidak ada infocus, pakailah alat peraga yang dibuat oleh sendiri. Ya kayak seperti tadi, misalnya kayak contoh benda tak hidup itu apa saja, kata anak besi, batu, ayu. Oke, yang benda hidup yaitu Pak manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia dan hewan, tumbuhan, itulah Bu. Ternyata anak juga antusias. Oke, baik ya Pak Bani, untuk tujuan pengembangan, rencana pengembangan dan juga pendukungnya juga Pak Bani sudah ada bayangannya dan sudah ada rencananya, jadi mudah-mudahan juga berjalan dengan baik ya Pak Bani. Terus kira-kira menurut Pak Bani, kapankah Pak Bani itu akan melakukan rencana perbaikan ke depannya untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi? Secepatnya, mulai sekarang juga sudah berjalan dengan lancar gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Bani, kalau sudah ada satu rencananya, yang kedua apa yang akan dilakukannya, yang ketiganya waktunya juga sudah ditentukan oleh Pak Bani ya. Insya Allah. Luar biasa Pak Bani ini. Oke, terima kasih Pak Bani atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan pasca observasi yang telah kita lakukan tadi di dalam kelas. Semoga rencana Pak Bani ke depannya berjalan lancar dan juga tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Baik, menurut Pak Bani sekarang apa hasil atau yang Pak Bani dapatkan dari percakapan pasca observasi kita saat ini? Alhamdulillah pada saat ini kita menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, juga kita juga mudah-mudahan bisa menerapkan dengan yang tadi diwawancara. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Bani, dan untuk selanjutnya Ibu pengajar praktik dipersilahkan untuk memberikan umpan balik biar lebih bagus lagi gitu tanggapan terhadap kita berdua percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Mangga Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri, Pak Bani, luar biasa. Habis dulu deh. Keren ya, kita di sini sudah praktik untuk coaching ya, coaching pasca observasi. Alhamdulillah, Ibu Sri tadi sudah menggali beberapa ide yang ada pada diri Pak Bani terkait kemarin
itu Bu Sri ini latih sebagai coaching. Ini kan Bu Sri sebagai coach dan Mbak Bani sebagai coaching. Nah ini Bu Sri sudah memahami dari prinsip coaching tersebut. Karena pertama kemitaannya ada setara bahwa Bu Sri dengan Mbak Bani ini Bu Sri tidak menggurui ya. Bu Sri ini malah setara dengan Mbak Bani ya. Karena Mbak Bani selalu punya permasalahan yang ada di kelas bisa mengungkapkan kepada Bu Sri, dimana solusinya pun ada pada diri Kak Bani gitu. Bu Sri menggali pertanyaan ya. Kemudian dari proses kreatif juga Bu Sri sudah mendengarkan aktif, mendengarkan dari sebelumnya apa yang dibicarakan oleh Kak Bani, apa yang dibicarakan oleh Kak Bani, permasalahan juga diungkapkan ya. Sehingga mengajukan pertanyaan pun begitu luas lugas gitu kan. Ibaratnya Bu Sri memberikan pertanyaan yang memancing Pak Bani ibaratnya supaya keluar tuh apa yang ada di unek-uneknya. Iya, baik. Kemudian dalam memaksimalkan potensi juga ya, percakapan ini menghasilkan tindak lanjut Pak Bani juga karena tadi Bu Sri menggali apa yang depannya Pak Bani gitu kan. Ini gitu kan. Nah ini Pak Bani juga mengungkapkan gitu tindak lanjut ke depannya dan secepatnya akan ditindaklanjuti bahwa hal yang dianggap itu bermasalah itu akan ditindaklanjuti. Jadi dari percakapan coaching ini luar biasa. Bu Sri sebagai coach itu memenuhi syarat prinsip coaching yang kemudian Pak Bani juga sebagai coaching ibaratnya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada diri Pak Bani ya. Semoga bermanfaat. Mungkin Pak Bani juga bisa menerapkan coaching ini prosesnya kepada anak didik kita ya. Ketika anak didik kita mempunyai permasalahan yang tidak bisa ibaratnya mengungkapkan begitu percaya dirinya anak kepada siapapun, tapi dengan seperti coaching pendekatan Pak Bani kepada anak siapa tahu bisa ibaratnya menggali anak tersebut dari masalah yang dihadapi, solusinya juga bisa tumbuh dari anak tersebut. Ya, dengan bermanfaat ya Pak Bani. Itu saja Bu Sri ya saya. Terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Bani sudah mau diobservasi, sudah mau diwawancarai juga pasca observasinya. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah mengeluarkan waktunya memberikan penguatan kepada saya agar saya lebih baik lagi dalam pengamalan supervisi akademik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.